wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Jemaah sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fajar berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala bagi kita semua sebagai timbangan amal kebajikan kita di hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan kecuali yang datang kepada Allah SWT dengan berserah diri, dengan hati yang berserah diri kepada Allah SWT, patuh dan tunduk kepada syariatnya. Mudah-mudahan Allah SWT menetapkan pahala yang sudah dijanjikan kepada orang-orang yang membiasakan dirinya untuk melaksanakan sholat. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau kama warada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masajidi aw raha a'adda Allahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Siapa yang terbiasa pergi ke masjid salat berjamaah, para ulama jelaskan juga semua hal yang menyebabkan dia ke masjid, apakah dia pergi belajar pagi, siang, sore, malam, bolak-balik ke masjid, maka Allah SWT akan menyiapkan bagi dia nuzulan fil jannah, hidangan di dalam surga. Dan mengatakan nuzulan di sini adalah manzilatan, tempat dalam surga. Kapan itu? Kullama ghada aw raha, setiap kali dia pergi, ya, di waktu pagi atau di waktu sore. Ya, jemaah sekalian, ini menunjukkan tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyebutkan pahala salat berjamaahnya. Belum menyebutkan bagaimana salat berjamaahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pahala orang yang pergi di masjid tersebut. Menunjukkan bahwa pahala salat berjamaahnya lebih besar daripada itu. Ini mirip dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan salat fajar. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Laksanakan salat fajar, salat subuh yang baru kita laksanakan, alhamdulillah. Karena salat subuh itu mashhuda, ya, disaksikan oleh para malaikat. Para malaikat menyaksikan. Jadi kan ada dua malaikat ini, di antara malaikat mereka ada yang ditugaskan untuk mencatat amal
atau mengantarkan amalan-amalan manusia ke langit. Dan mereka dibagi dua shift malam dan shift siang. Yang shift malam barusan turun tadi, di waktu orang pas salat subuh. Kalau shift siang naiknya yang sekarang ini ada, itu naiknya di waktu asar. Jadi ada dua salat yang mempunyai kedudukan khusus. Ya, walaupun tidak dinafikan keutamaan salat yang lain, bahwa Quran al-Fajr kana masyhuda. Ya, orang-orang yang salat di salat fajar ini disaksikan oleh para malaikat. Dalam kelanjutan hadisnya Allah SWT bertanya kepada para malaikat tersebut yang membawa amalan-amalan orang yang salat tersebut, "Kaifa taraktum ibadi wa huwa a'lamu bihim?" Ya, Allah bertanya kepada para malaikat itu, padahal Allah SWT lebih mengetahui daripada malaikat itu. Pertanyaan apa ini? Li tahqiq, ya, untuk menguatkan, ya, atau bisa jadi li tazkiyah. Ya, Allah bertanya kepada malaikat bukan berarti Allah tidak mengetahui keadaan hambanya. Allah bertanya kepada malaikat bukan berarti dia tidak mengetahui siapa yang sholat. Tapi Allah bertanya untuk menetapkan dan menguatkan dan menyebutkan keutamaan kepada makhluknya. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah SWT permisalan yang maha tinggi. Kadang-kadang seorang direktur bertanya kepada bawahannya tentang progres dalam satu pekerjaan, padahal direktur tersebut mengetahui sudah sampai di mana progres pekerjaan tersebut. Tapi dia bertanya kepada bawahannya, bagaimana prosesnya sekarang? Ya, walillahil mathalul a'la. Allah SWT menanyakan demikian bukan berarti tidak mengetahui. Kaifa taraktum ibadi wa huwa a'lamu bihim? Qalu taraktuhum wa hum yusallun. Aku meninggalkan mereka dalam keadaan mereka salat. Keadaan salat. Keadaan yang paling baik yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ketika dia salat. Dan keadaan yang paling dekat antara Allah dengan hambanya, dengan manusia, itu ada dalam salat. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, atau kama warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah SWT, yang paling dekat. Ya, dekat ini ya harus kita pahami bahwa kedekatan ini adalah bukan kedekatan adzatiyah. Ya, kedekatan jasad kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dimaklumi oleh para ulama kita terdahulu dari kalangan para sahabat, bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya, Allah di atas 'arsy bersemayam, dan 'arsy ini fawqa sab'a samawat, di atas 7 langit. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan di dalam Quran dijelaskan bahwa 'arsy Allah Subhanahu wa taala di atasnya itu ada, di bawahnya itu ada air. Jadi air, lautan, kemudian 'arsy. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala paling besar adalah 'arsy. Hakikatnya kita tidak mengetahui karena tidak dijelaskan dalam Al-Quran, pun demikian dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa Allah SWT 'ala arsy istawa. Kedekatan ini apa maksudnya? Ilmuhu, pengetahuan Allah SWT, kemudian penglihatannya, basaruhu, rahmatnya, kasih sayang Allah SWT dekat kepada mereka. Ya, ketika kita dalam sujud. Jadi keadaan salat adalah keadaan yang paling baik. Dan itu menjadi laporan para malaikat ketika menghadap kepada Allah SWT untuk mengantarkan amalan-amalan seorang hamba dalam satu hari itu.
Karena catatan amalan diangkat ada yang tiap hari seperti hadis ini, ada yang juga yang pekanan di setiap hari Kamis. Nah, wallahu taala alam. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama alhamdulillah setelah beberapa tahun lalu ini kali pertama saya datang ke masjid ini. Mudah-mudahan berkeberkahan. Mungkin jamaah yang baru sholat di masjid ini belum tahu bahwa pernah saya juga bertugas di sini sekitar tahun 2011 sampai tahun 2018 ya Pak ya. Sebelum Covid ya. Sebelum Covid. Dan ini kali pertama saya dipercayakan untuk membawakan suatu materi yang bertemakan, saya berikan tema sisi lain dari perayaan tahun baru. Ya. Taib. Sisi lain dari perayaan tahun baru. Tapi ini materi ini, tema ini belakangan kita jawab. Ya, nanti di akhir pembicaraan kita, atau katakanlah ini adalah diskusi saja ya. Di terakhir kita akan jawab. Yang jelas kita tidak akan mengerusutkan permasalahan tentang tarik ulur ya, ikhtilaful ummah. Karena di sana jelas ada di sana khilaf tentang kalau kita berbicara dengan hukum dalam masalah ini. Ya, kita akan melihat sisi lain saja. Tapi sebelum kita masuk dalam tema ini, ada beberapa hal yang akan mengantarkan kita akan menjawab, yang akan menjelaskan kepada kita tentang sisi lain daripada perayaan tahun baru. Ya, kalau kita mengatakan sisi lain berarti ada dua sisi atau lebih. Di mana sisi-sisi ini ya ada satu sisi yang perlu kita fokus kepadanya untuk membahasnya. Nah, waktu kita sampai syuruk insyaallah sekitar jam 5.20-an ya mungkin. Dan sebagiannya ada mungkin kesempatan untuk tanya jawab. Pertama, jamaah sekalian rahimakumullah. Pembahasan pertama yang kita bahas adalah keberadaan kita di dunia ini yang berkaitan dengan ajal. Ajal setiap makhluk. Itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah maklum bersama. Ya, banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang itu dalam Al-Qur'an. Sedikitnya ada 3 ayat yang mirip menjelaskan tentang ini. Likulli ummatin ajal dalam surah Al-An'am, ya, likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, setiap umat itu mempunyai ajal ketetapan. Ya. Surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 33 sampai 34, An-Nahl juga ayat 61 menjelaskan hal ini, ayat ini, dan surah Yunus ayat 49. Likulli ummatin ajal. Setiap umat mempunyai ajal. Idza jaa ajaluhum, ketika datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak mampu yastakhirun untuk mengulurkan. Wa la yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan. Ya. Apa maknanya jamaah sekalian? Bahwa itu sudah sunatullah. Tentang ajal setiap makhluk sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ajal ini termasuk rahasia Allah Subhanahu wa taala, la yattali'u alaihi illallah. Karena termasuk perkara gaib, qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui persoalan gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali hal-hal yang
beberapa hal yang diberitahukan kepada hambanya, kepada para nabi tentang hal-hal yang gaib yang belum terjadi pada saat itu. Adapun ajal ini mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ajal makhluk, terkhusus manusia. Banyak hikmah di dalamnya. Ya, kalaulah ajal diberitahukan, maka orang-orang bermaksiat akan semakin bermaksiat. Kapan dia bertobat? Detik-detik ajalnya akan tiba. Puas-puas. Ya. Ajalnya mungkin tahun 2023 tanggal 31 Januari. Sampai dia bermaksiat tampak dari semenjak dia balik sampai mendekati ajalnya baru berhenti beberapa detik sebelum dia meninggal, kan dia tahu. Kemudian orang yang taat bisa jadi bermalas-malasan beribadah. Nanti giat setelah ya dia taat, dia malas, ngapain? Nanti pada saat ya dekat-dekat ajal baru digaskan, ya kata anak-anak sekarang ya, diperketat ibadahnya. Tapi ini rahasia Allah SWT dengan suatu hikmah. Di antara hikmahnya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik amalannya? Karena ajal ini suatu ketetapan yang pasti datangnya, namun datangnya tidak diketahui. Maka ketika itu, maka orang-orang akan bersungguh-sungguh untuk, ya orang-orang beriman bersungguh-sungguh dan siap siaga untuk menjemput atau dijemput ajalnya. Tidak luput dari dua kata ini, dijemput atau kita menjemput. Yang pasti kita pasti akan bertemu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan yang namanya maut. Dua kali ayat ini berulang dari surah Ali Imran dan surah Al-Anbiya juga. Lafaz yang sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan yang namanya maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya di hari kiamat disempurnakan pahala kalian. Jadi pahala di dunia ada diberikan, tapi penyempurnaannya di akhirat. Orang bersedekah bisa jadi pahala di dunia disegerakan sebagian. Termasuk apa? Rezekinya dilancarkan. Kemudian diberikan, dimasukkan ke dalam hati manusia rasa kasih sayang kepada dia. Dia rajin bersedekah. Itu sebagian busyra, kabar gembira yang didahulukan di dunia. Namun penyempurnanya di akhirat. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, dia adalah orang yang beruntung. Dia adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya semata mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Itulah dalam kacamata seorang mukmin, dunia ini perhiasan yang menipu. Tidak ada la baqa'a fid dunya, tidak ada yang kekal. Manusia saat ini banyak yahtamuna bi adh-dhahir. Jadi mereka hanya memperhatikan yang zahir-zahir saja. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum fil akhirati 'anil wa fil akhirati humul ghafilun. Mereka hanya fokus kepada memperhatikan masalah yang zahir di depan dunia. Rajin ke salon untuk merawat dirinya, tapi tidak memperhatikan jiwanya. Rajin memperhatikan pakaiannya, tadi tidak memperhatikan ibadahnya. Sibuk dengan rumahnya, baik rumahnya, padahal rumahnya paling dia tinggali hanya 30 tahun. Selebihnya kepada ahli warisnya. Tidak menutup kemungkinan ahli warisnya juga berebutan, bersengketa setelahnya.
Bahkan waliyadzubillah ada yang di antara manusia yang tidak rampung-rampung pembangunan rumahnya. Ada seperti itu, Pak. Sudah jadi, suruh rombak lagi. Alasannya apa? Tidak sesuai dengan gambar. Jadi rombak lagi. Jadi rombak lagi. Jadi sepanjang tahun ada renovasi. Karena tidak puas. Mungkin sudah jadi ada model baru lagi. Diinginkan seperti itu. Itulah sifatnya dunia. Dunia kalau kita ikuti, dunia itu ibarat bayang-bayang. Bayangan kita. Bapak sekalian tahu, ya kita semua tahu bagaimana bayangan manusia. Nanti pagi nanti kita lihat bayangan, ya dari timur berarti bayangan ke barat. Kita berjalan ke barat, kita mau mengejar bayangan itu, sekuat apapun kita berlari semakin dia kuat. Kita mau menyentuh kepala kita di bayangan itu, semakin dia menjauh. Itulah dunia. Semakin kita kejar, semakin dia lari. Semakin kita gas, semakin dia kuat. Berjalan dengan kencang. Dapat satu lagi. Dapat satu lagi. Maka kata Nabi SAW, kalau seorang sudah mendapatkan harta selembah, dia mau lagi. Dan tidak ada yang buat dia berhenti kecuali tanah masuk ke mulutnya, masuk ke perutnya, masuk ke dalam liang lahat. Itulah hakikat dunia. Ya. Yang Rasulullah SAW mengumpamakan seperti bangkai kambing. Nabi SAW diriwayatkan pernah melewati dengan para sahabat bangkai kambing. Kalian melihat itu apa? Ini bangkai kambing. Ya. Ya. Kemudian ditawarilah kepada para sahabat yang maknanya, kalian mau nggak itu? Ya. Tidak ada yang mau. Demikianlah itu perumpamaan dunia. Ya. Tidak ada yang mau. Para sahabat, para ulama ada yang memperumpamakan bahwa dunia ini anggaplah sebagai, mohon maaf, kamar mandi. Ya, kamar mandi. Semua kita butuh dunia. Kita butuh dunia karena kita akan ahlu dunia. Tidak ada yang tidak butuh kepada dunia. Tidak ada yang butuh kepada harta. Semua kita butuh. Pun demikian kita butuh kepada kamar mandi. Tapi ada nggak di antara kita yang mau berlama-lama di kamar mandi? Tidak ada. Kita butuh, tapi kita tidak mau untuk berlama-lama di situ. Itulah hakikat dunia. Kita butuh dunia. Enggak mungkin kita lepas dengan dunia ini. Harta, benda, segala macam. Kita butuh. Tapi kita tidak ingin kekal di dunia ini. Manusia, ya, sepanjang-panjang pun umurnya dia hidup di dunia ini, dia tidak ingin dipanjangkan umurnya sepanjang-panjangnya. Karena kenapa? Jasad yang masih bugar sekarang 20 tahun ke depan akan berubah. Punggung yang tegak sekarang 20 tahun, 30 ke depan akan membungkuk. Rambut yang masih menghitam sekarang 10 tahun, 20 tahun ke depan akan memutih. Jasad akan melemah. Bahkan ada yang viral itu, ya, beberapa tahun yang lalu ada di Jawa mana itu. Ada seorang kakek yang berumur ratusan tahun, sekitar 100 tahun lebih. Saya nggak ingat siapa nama kakek itu. Pernah ditanya oleh seorang wartawan apa jurnalis itu. Tanya, sekarang kakek yang diinginkan dengan umur sekian, 100 tahun lebih, kan nggak ingat berapa pasnya, apa yang kakek inginkan dengan umur yang demikian? Sekarang ditanya, jawabannya apa? Menakjubkan. Saya hanya ingin mati. Ditanya demikian, permintaannya adalah ingin segera ajalnya tiba.
membuktikan sebagaimanapun kita meminta umur yang panjang, tapi tidak ada yang mau seterus-terusnya atau dipanjangkan sepanjang-panjangnya umurnya di dunia ini, karena semua akan berubah. Dari yang kuat akan menjadi lemah, dari yang cantik tampan akan keriput. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Itulah hakikat ajal, ya. Ajal manusia semua, ya, berubah. Di dunia ini adalah darul fana, ya, negeri yang tidak ada yang kekekalan di dalamnya. Kekekalan hanya di surga nanti. Wa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Qabla dzalika khalaqallahu Adama wa kana tuluhu 60 dhira'a. Wa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Kama warada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis menceritakan bahwa setiap masuk surga itu bentuknya serupa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu tingginya situna dhira'. Dhira' ini begini, dari siku sampai sini. Ini kurang lebih 50 cm. 2 kali begini berarti 1 meter. Jadi tingginya Nabi Adam alaihissalam itu sekitar 30 meter. Wala yazalu khalqu yanqusu hatta ila yaumina. Atau kama warada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu berkurang ukuran, ya, manusia. Para ulama menjelaskan ukuran badannya, ukuran akhlaknya, ya, berkurang terus sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita sekarang ini. Berkurang terus. Dan bentuk mereka akan kekal seperti itu dalam surga. Ala surati Adam fil husni wal ketampanan, ya, ketampanannya sama. Para syurah hadis menjelaskan mirip dengan Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu yang akan kekal. Kalau di dunia tidak ada yang kekal. Tapi jemaah sekalian, itu poin pertama, bahwa hakikat ajal kita selalu kita pahami, selalu kita ingat, selalu kita sadari bahwa hayatun mahdudah. Hidup kita di dunia ini terbatas. Ya. Kita tidak tahu di antara kita ada yang ditentukan umurnya 70 tahun, alhamdulillah. Mungkin di antara kita ada 80 tahun. Mungkin di antara kita ada 100 tahun. Tapi angka di atas 70 sedikit sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Wa qalla man yajuzu an dzalika, atau kama warada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Itu umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 atau 70. Wa qalla man yajuzu an dzalika. Sedikit sekali yang melewati angka itu. Jadi yang kita sudah berumur 50 tahun sekarang, kalau memang kita diberikan jatah yang paling sedikit, wah 10 tahun lagi. Atau mungkin 50 tahun lagi. 5 tahun lagi. Atau yang sudah 60 tahun, wah sudah siap-siap ini. Apalagi yang 70 tahun. Waduh, sudah jatah terakhir nih, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qalla man yajuzu dzalika. Sedikit sekali yang melewati angka ini. Kalau umat terdahulu panjang umurnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi wa labitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama. Nabi Nuh saja diutus kepada kaumnya berdakwah 950 tahun. Itu masa dakwahnya. Sebelum diangkat jadi nabi kan beliau, ya, sebelum itu ada umurnya sebelum diangkat jadi nabi. Kurang lebih 1000 tahun. Dan umur Nabi Nuh alaihissalam paling dekat dengan umur Nabi Adam alaihissalam. Sekitar 1000-an tahun. Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagi 60 ila 70. 60 tahun sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui itu.
Anak muda jangan juga mengatakan, wah kalau begitu masih jauh nih, masih 25 tahun. Itu adalah ajal yang sudah menjadi ketetapan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya ajal maut tidak mengenal yang tua saja. Yang jelas kalau sudah tua berarti semakin dikenal oleh al-maut. Semakin dikenali identitasnya. Yang muda bukan berarti jauh, tidak masuk dalam target. Para penyair mengatakan, saya melihat al-maut ini turun, ya, khabatal ashwa'a, turun dengan diacak. Man tusib tumithu, ya, aral mauta takhbutu khabatal ashwa'a, man tusib tumithu. Saya melihat kematian ini turun dengan acak, tidak terarah. Siapa yang kena maut itu, maka dia akan meninggal. Siapa yang tidak kena, maka akan diberikan umur panjang sampai dia mengalami kepikunan. Assalamualaikum. Ya, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari penyakit yang tidak ada obatnya ini. Ya. Nabi SAW saja berlindung dari penyakit yang satu ini. Na'udzubillahi minal haram. Ya, berlindung kepada sunat dari kepikunan. Tapi tidak boleh gitu juga kita minta kematian. Ya Allah, matikanlah saya daripada pikun. Tapi kita diajarkan doa, jika memang kehidupan lebih baik, maka panjangkanlah umur usiaku. Jika memang kematian lebih baik, maka ya kita tidak meminta secara langsung kematian. Baik, jamaah sekalian. Jadi poin pertama kita sudah bahas. Yang kedua, ada hadis. Kita sudah mengatakan bahwa umur usia ini sudah ditetapkan, dipatok mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa la yastakhiruna syai'an wa la yastaqdimun. Ya, tidak mungkin diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Baik. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa amalan yang ternyata zahirnya itu bisa memanjangkan umur. Ya, salah satunya hadis dalam Sahih Bukhari, itu umur bisa dipanjangkan dengan amalan ini. Ya. Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari sahabat Anas bin Malik, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi aw yunsa'u lahu fi athari falyasil rahimahu. Sahih Bukhari nomor 2067. Siapa yang mau agar diluaskan rezekinya atau yunsa'u lahu fi athari, diberkahi atharnya, ya amalan-amalannya, atau bermakna dipanjangkan umurnya, usianya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung kekerabatannya. Zahir hadis ini dan hadis yang semisal seakan-akan memberitahu kepada kita bahwa ajal itu bisa kita panjangkan dengan silaturahim, ya, dengan birrul walidain. Dalam riwayat yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
silaturrahim muhibbatun fil ahli. Ya. Mithratun fil mal, mansa'atun fil ajal. Menyambung silaturahim itu menambah kecintaan di antara sama keluarga. Kemudian menambah harta. Kemudian memanjangkan usia. Banyak di riwayat yang semisal. Riwayat Ahmad juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha secara marfu', silaturrahim wa husnul jiwar ya'muranid diyar. Menyambung silaturrahim dan berbuat baik kepada tetangga ini akan memakmurkan rumah kita, memakmurkan keluarga kita. Wa yazdani fil a'mar, dan menambah usia. Baik. Berarti dalam hal ini ajal yang sudah kita bahas pertama tadi, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, bisa bergeser dan bisa bertambah dengan amalan-amalan ini. Para ulama menjelaskan hal ini, ya. Ini saya bawakan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ada beberapa makna dari hadis ini. Ya. Makna al-bastu fir rizqi, yaitu al-barakatu fihi, diberkahi rezekinya. Mungkin ada yang di antara kita yang sudah kalau silaturahimnya luar biasa, tapi mungkin pandangan manusia yang lain kehidupannya biasa-biasa saja, ya, tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin mungkin, tapi Anda mengatakan di bawah, menengah ke bawah, ya. Bukan berarti hadis ini, ya, hadis yang sahih dari Nabi SAW pastilah benarnya. Nabi SAW la yantiqu 'anil hawa. Tapi yang dimaksud adalah diberkahi. Walaupun harta yang sedikit, kalau dia berkah, itu terasa mencukupi. Daripada harta yang banyak tapi tidak berkah, selalu kurang. Banyak orang kaya tapi dia merasa selalu miskin, merasa kurang. Ya, di antaranya tadi yang kita ceritakan dari awal, sudah jadi rumahnya megah lagi, ya, dirubah lagi, ya. Hidupnya berkecukupan tapi tidak tentram hidupnya, tidak berkah. Tapi ada yang hidupnya pas-pas tapi dia kehidupannya berkah, tenang, ya. Anaknya soleh-soleh, kemudian istrinya salehah, tenang hidupnya, ya. Ada yang kaya raya tapi anaknya bandel minta ampun, istrinya mengkhianati suaminya, selingkuh sana sini waliyadzubillah, tidak tenang hidupnya. Kurang apa dia? Ya, kurang keberkahan. Jadi maksudnya diberkahi. Wa fil umri husulul al-quwwah fil jasad, kata Al-Imam Ibnu Hajar. Jadi husulul quwwah fil jasad, diberikan kesehatan di jasadnya. Kuat dia beramal. Dianggap jarang sakit dia, sehingga amalannya, usianya itu seakan-akan berlipat ganda, ya, karena dia banyak kesempatan untuk berbuat amal. Lianna silata aqaribihi sadaqah, was sadaqatu tarbi al-mal wa tazidu fihi fayanmu biha wa yazku. Karena silaturahim itu sedekah, termasuk sedekah, dan sedekah itu menambah harta, menyuburkan harta, dan mensucikannya. Li'anna rizqal insan yuktabu wa huwa fi batni ummihi, kata beliau, karena rezeki manusia itu, ajalnya segala macam itu sudah dicatat di perut ibu kita masing-masing sebelum kita dilahirkan di dunia ini, yang sudah dicatat sudah berapa kadarnya. Rezeki kita sudah dicatat kadarnya berapa. Kalau sudah habis, sudah selesai, nggak perlu kita diperpanjang di dunia ini.
Jadi bahwa sekalian kita semua yang masih hidup berarti rezekinya masih ada. Yang sudah meninggal mendahului kita berarti sudah habis rezekinya. Hanya saja kita tidak ketahui berapa jumlahnya, berapa triliun, berapa kita nggak tahu. Hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Nah, awil makna yang lain yang kedua, annahu yuktabu muqayyidan bi syartin ka'an yuqal in wasala rahimahu falahu kadza wa illa fakadza. Makna yang pertama tadi diberkahi, ya, dikuatkan jasadnya, itu makna pertama. Makna yang kedua adalah bahwa annahu yuktabu muqayyadan, ajalnya, usianya, rezekinya itu dicatat tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kalau kamu menyambung silaturahim, kalau kamu berbuat baik kepada tetangga, akan dipanjangkan usianya. Dan ini menafikan apa yang pertama. Yang pertama kan enggak, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan secara zahirnya penjelasan ini ya agak jauh dari makna ayat. Banyak yang menafsirkan tentang hadis ini. Ada yang mengatakan juga, ya, Imam Tirmidzi mengatakan, yang dikutip oleh Imam pensyarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-murad bidzalika qillatul buqa'i fil barzakh. Dia tidak lama di alam barzakh katanya. Dan ini kata beliau ini jauh sekali penafsirannya. Ya. Apapun demikian ya Mas sekalian, ya. Apapun demikian, kalau yang lebih dekat dengan makna ayat yang beliau jelaskan pertama tadi, bahwa karena ajal sudah ditentukan kapan datangnya, rezeki pun ditentukan berapa banyaknya, maka yang lebih dekat dan lebih menenangkan jiwa menurut kalau saya pribadi adalah keberkahan, ya. Diberikan kesehatan, dia menyambung silaturahim, dia sehat, ya, tidak gampang sakit, maka dia pun diberikan kesempatan banyak untuk beramal. Bahkan orang yang bersedekah itu, kata para ulama, adalah umur kedua, usia kedua, umur kedua. Karena kalau orang bersedekah itu umurnya di dunia dengan kebaikan, kemudian umur di akhirat dengan pahala yang mengalir. Fa'ahyi, apa kata penyair itu, fa'ahyi, hidupkanlah usiamu bil ihsani, dengan kebaikan. Tajma' fid dunya umrani, maka kamu akan terkumpul pada kamu dua umur, ya. Orang yang bergemar bersedekah, dan silaturahim termasuk sedekah. Taib. Tibalah kita pada maksud daripada tema kita. Sisi lain daripada perayaan hari raya, tahun baru. Pertama, lazimnya, umumnya orang kalau datang tahun baru, ya kita melihat secara umum saja ya. Tahun baru yang baru kita malam tadi, alhamdulillah kalau saya nggak tahu bagaimana perayaannya, sengaja saya nyenyak tidur supaya tidak mendengar banyak petasan. Agak malam tidurnya biar terlelap tidur, tidak mendengar riwahnya bagaimana suasana pada saat itu. Tapi lazimnya, umumnya orang kalau datang tahun baru, ya, bergembira, euforia, bergembira, senang sekali. Ya, dan itu wajar bagi manusia. Mungkin di antara mereka ada di tahun yang lalu, mungkin ada berapa target yang sudah tercapai, ya, berhasil dia tuntaskan di tahun yang lalu, akan memasuki tahun yang baru, ada program-program lagi yang lebih dahsyat lagi. Atau mungkin di tahun ini dia dijanjikan oleh seorang mungkin yang yang masih muda belum menikah, mungkin dijanjikan oleh calon mertua, kamu akan dinikahkan di tahun ini, dan segala macam, ya. Ya, banyaklah. Itu wajar saja. Itu umumnya yang dinampakkan oleh manusia. Tapi ini satu sisi, ya. Kita melihat sisi lain. Adakah di antara kita yang melihat
menyadari bahwa ternyata dengan datangnya tahun baru apa saja? Karena tahun-tahun itu sama saja, hari-hari sama saja, nggak ada bedanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu adalah hari-hari saja yang digulirkan di antara manusia. Hari-hari yang datang kepada kita nggak pernah berubah. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nggak pernah berubah kan? 7 hari. Innal jadidaini. Apa kata Khansa itu? Innal jadidaini. Sungguhnya siang dan malam tidaklah bermaksiat. Walakin ya'sin nasu kama qala Khansa. Saya dilupakan syairnya. Jadi yang bermaksiat itu bukanlah siang dan malam, tapi yang bermaksiat itu adalah manusia. Maksudnya sama saja. Ya. Hari-hari yang kita lalui itu tidak ada bedanya. Tahun baru, tahun lama sama saja. Yang berbeda itu manusianya. Bahkan kalau kita lebih bersempit lagi, setiap hari kita lewati sama saja. Kalau hari yang kemarin sekarang sama saja, tidak ada perkembangannya. Tidak ada bedanya. Hakikatnya. Kalau manusia itu tidak memperbaiki dirinya. Baik. Adakah di antara kita menyadari dengan datangnya tahun baru? Atau lebih dipersempit lagi, dengan terbitnya matahari, dengan terbenamnya matahari, adakah yang menyadari bahwa ternyata pergantian itu mengantarkan kita kepada ajal yang sudah ditentukan? Bertambah tahun, bertambah, berarti kita sudah bertambah perjalanan menuju menjemput ajal itu. Yang kita sudah bahas tadi adalah ajal sudah ditentukan. Berarti setiap matahari terbit, setiap matahari terbenam, setiap itu pula kita berjalan mendekati ajal tersebut. Dan tidak ada kata mundur, tidak ada kata berhenti. Bumi berputar tidak pernah berhenti. Apa maknanya? Orang-orang yang lain mungkin di tahun baru bergembira, bersuka cita, sampai waliyadzubillah mereka larut dalam yang diharamkan oleh Allah Taala saking gembiranya, menerjang yang diharamkan oleh Allah Taala. Kita nggak usah membahas tentang tarik ulur khilaf perayaannya ya. Kita hanya melihat sisi ini saja. Orang-orang yang melihat hal ini akan berbalik. Justru dia tidak akan berbahagia, berlebihan. Justru dia akan semakin berhati-hati. Muhasabah. Dengan datangnya tahun baru, berarti fase daripada ajalnya bertambah. Dan itu jarak antara dia dengan ajalnya semakin dekat. Muhasabah diri. Berapa baik ibadah kita selama ini? Berapa yang kita sudah persembahkan, berikan kepada orang tua, birrul walidain? Berapa kualitas salat kita? Al-ihsan ilal jar, perbuatan baik kita kepada tetangga selama ini. Berapa tabungan kita yang sudah kita lakukan, amal-amal kebaikan kita yang sudah lakukan selama ini? Bagi orang yang melihat sisi yang lain ini, setiap hari mestinya kita selalu bermuhasabah. Bahkan para ulama terdahulu sebelum dia tidur ingat-ingat semua satu hari itu. Apa yang dia lakukan satu hari itu? Apa yang telah dia lakukan? Di antara mereka ada yang menyesali karena luput suatu kebaikan. Setiap malamnya, apalagi setiap tahunnya, 12 bulan, berarti 12 bulan luar biasa di perjalanan. Jikalau memang yang ditentukan bagi dia ya, sebelumnya adalah 1 tahun, 1 bulan berarti 1 bulan lagi.
Di akhir bulan Januari misalnya. Inilah yang kita maksud sisi lain daripada perayaan hari raya. Dengan hari tahun baru. Dengan adanya pergantian siang dan malam, pergantian bulan, pergantian tahun. Manusia yang berakal bukan larut dalam kebahagiaan. Kalau kita kembangkan lagi, seseorang tidaklah larut dalam euforia, kegembiraan yang berlebihan ketika dipanjangkan umurnya sampai dirayakan segala macam. Tapi itulah tanda. Satu kisah untuk menutup kajian kita. Nabi Zakaria. Ini kisah Israeliat. Ya, disebutkan dalam Mausu'ah Al-Adab, Ensiklopedi Adab oleh Yasir Al-Hamadani, membawakan riwayat dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu pernah didatangi malakul maut. Tapi Nabi Zakaria mengatakan, kamu jangan datang sebelum mengutus utusan kepada saya. Kata beliau, utus dulu utusan, katanya. Baik, disetujui oleh malakul maut. Kemudian tibalah saatnya dia meninggal, betul-betul datang malakul maut kepada dia. Nabi Zakaria mengatakan, malakul maut, bukankah saya sudah mengatakan tadi, sebelumnya, bahwa kamu jangan datang sebelum mengutus utusan kepadaku. Kata malakul maut mengatakan, saya sudah mengutus utusan. Apa kata Nabi Zakaria? Utusannya apa? Rambut yang sudah memutih. Dari hitam, mohon maaf, yang beruban, itu adalah utusan malakul maut. Pak ya, mohon maaf ya. Bukan menakut-nakuti Pak ya, kajian kita ini bukan bermaksud menakut-nakuti Pak. Justru kita lebih memperketat lagi, bersemangat. Rambut yang sudah memutih, punggung yang sudah menghadap ke depan. Saya lupakan lagi satunya. Ya, ada 3 utusannya. Ya, ini disebutkan malakul maut. Itulah utusan maut. Kalau tidak salah yang disebutkan, badan yang semakin melemah, punggung yang menjadi bungkuk, rambut yang jadi uban, kemudian punggung yang menjadi bungkuk, badan yang tadinya kuat menjadi melemah. Itulah utusanku, kata malakul maut. Pada saat itu Nabi Zakaria mengakui, kalau begitu silakan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kajian kita ini menambahkan semangat buat kita untuk senantiasa memanfaatkan usia kita di dunia ini dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa ajal yang sudah ditentukan itu, kita selalu merasakan ajal dekat. Ajal kita dekat. Kalau kita tanamkan dalam jiwa bahwa ajal kita dekat, masing-masing dari kita menanamkan ajal kita dekat, kita akan hati-hati. Jangan-jangan ajal kita ini kalau pergi kerja di situ ajal, maka dia berhati-hati, mengatur niatnya ketika akan pergi belajar, bekerja, dia niatkan untuk menafkahi keluarga. Karena menafkahi keluarga adalah kewajiban. Dan siapa yang melaksanakan kewajiban, maka itu ibadah. Siapa yang meninggal dalam keadaan beribadah, meninggal dalam keridhaan Allah SWT. Niatkan apapun, maka dia. Terkadang kita melihat orang pergi kerja, wudu dulu. Kenapa wudu? Tidak wajib wudu. Tapi dia menyadari jangan sampai dia meninggal ketika sudah menyetir mobilnya, menaiki kendaraannya. Jangan sampai ajalnya tiba dan dia berupaya meninggal dalam keadaan berwudu, dan itu adalah keutamaan tersendiri orang meninggal dalam keadaan suci. Selalu berhati-hati. Penyair mengatakan, ya, wa idzal maniyatu anshabat adfaraha alqaita kulla tamimatin la tanfa'u. Kalau ajal sudah tiba, menancapkan kuku-kukunya,
kamu berikan semua jampi-jampi, mantra-mantra, doa-doa, kalau kita ya, doa-doa, maka itu tidak bermanfaat lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Sisanya mungkin maaf sudah lewat ya. Belum syuruk ya. Bisa kita sharing lah Pak ya. Terkait dengan materi atau mungkin ada yang lain lagi. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan tentang ajal tidak bukan masalah yang diperdebatkan ya. Semua kita mengetahui itu. Semua manusia mengetahui. Tapi yang jadi permasalahan, sangat sedikit manusia yang menyadari, selalu sadar. Kan manusia kan selalu lupa, ya, lupa. Insan itu satu kata dengan nisyan. Insan manusia, nisyan lupa. Sama-sama hurufnya, nun, sin, ya. Insan, ya, nun dengan sin dengan apa? Ya, nisyan. Ya, disebutkan manusia karena memang diberikan lupa. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Tanda-tanda kematian. Masya Allah, ini pertanyaannya sangat mendalam ini Pak ya. Tanda-tanda kematian. Taib. Kematian itu adalah rahasia Allah Ta'ala dan datangnya tiba-tiba. Tentang tanda-tandanya, apakah diberikan oleh Allah Ta'ala atau tidak? Wallahu alam. Apakah setiap orang diberikan tanda-tanda? Tapi kalau kita melihat riwayat yang kita sebutkan tadi ya, bahwa usia yang sudah bertambah itu tanda-tanda maut itu Pak. Rambut yang sudah menjadi memutih, tanda-tanda kematian. Jasad kita yang tadinya bugar kuat, ya, sampai ratusan kilo kita bisa angkat, 200 kilo. Sekarang mungkin sudah tua, 20 kilo mungkin payah. Itu tanda-tanda. Adakah tanda-tanda yang lebih spesifik dari itu? Wallahu a'lam. Bisa jadi, Pak. Ya, bisa jadi setiap orang diilhamkan bidunui ajalihi, tentang dekatnya ajalnya. Makanya ada orang yang langsung memanggil kerabatnya untuk diberikan wasiat. Tidak lama itu dia meninggal. Dan macam-macam. Dan tanda yang paling kuat adalah kalau seorang sudah semakin sakit parah. Ya. Setiap orang akan merasakan itu. Setiap kita, Pak. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menghadapi itu semua. Ada yang dimudahkan, ada yang diberatkan. Tergantung amalannya. Wallahu a'lam. Bisa jadi setiap manusia setiap kita itu diberikan warning. Tapi tentang tepatnya kapan itu rahasia Allah SWT. Tapi bidunui ajalihi, dekatnya ajal itu ada tanda-tandanya banyak. Kalau kapan, hari, jam, menitnya, di mana, kita tidak tahu. Ya. Fala ta'am nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, jiwa seorang manusia tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Dalam sebuah hadis, jika Allah mencatat bagi dia di bumi dia meninggal, maka Allah akan mengirim dia dengan hajat, ada keperluannya di sana supaya dia ke sana.
Kalau jamaah sekalian ditentukan ajalnya dekat Baitullah, berikan rezeki. Walaupun mungkin pas-pasan, ada saja jalannya. Bisa umrah, bisa haji, meninggal di sana. Dan itu ketetapan Allah SWT. Ya. Wallahu ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernah yang saya baca tulisan bahwa ada sepasang suami istri yang meminta cuti di bulan Ramadan, akhirnya 3 bulan. Tapi sebelumnya riwayatnya dikatakan sudah divonis beberapa hari lagi itu meninggal. Karena dia rajin bersedekah, akhirnya umurnya dipanjangkan. Ya, panjang umur. Ada pernah ceritanya? Ya. Nah, bagaimana yang ikhtiar? Ikhtiar itu seperti misalnya orang itu berusaha sehat atau olahraga dan lain-lain. Ikhtiar tidak keluar malam tahun baru untuk menghindari apa Penyakit mungkin. Jadi ada orang yang mungkin kritis suaminya ya, kemudian istrinya bersedekah, aja dipanjangkan umurnya. Kemudian satunya kaitannya dengan apa Pak? Kurang saya tangkap tadi. Ikhtiar ya, ikhtiar berobat segala macam. Oh iya, baik. Pertama Pak, jangan sekalian, mohon maaf. Pertama, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Jadi tidak ada yang terjadi di dunia ini lepas dari takdir Allah SWT. Sampai daun-daun yang jahat itu tercatat, rapi, teliti di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dengan masalah ajal, masalah besar. Ya. Jemaah sekalian, ajal ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Baik. Itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersedekah, ibu ini bersedekah. Itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan jauh sebelumnya, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah ditentukan. Dalam keadaan seperti itu suaminya akan sekarat atau kritis, kemudian ditakdirkan istrinya akan bersedekah. Hanya saya takdir itu kita tidak tahu. Jadi itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak zahirnya mungkin ya, orang akan melihat gara-gara dia bersedekah umurnya panjang, kan begitu, seperti itu kan? Karena dia bersedekah panjang umurnya, ya, panjang usianya. Ini harus kita luruskan, ya, harus luruskan dengan melihat tentang takdir. Kita bawa lagi satu kejadian yang mirip Pak. Ada pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang pencuri, sudah sampai nisabnya dia mencuri, rubu' dinar. Kalau pencuri itu 1/4 dinar. Kalau sudah sampai nisabnya, jumlahnya dan syarat-syaratnya sehingga berhak dia dihukum potong tangan, maka dia harus dipotong tangannya. Dihadapkan kepada Umar pencuri ini, akan dipotong tangannya. Sebelum dipotong dia interupsi dulu. Ya Umar, mengapa kau potong tangan saya? Bukankah saya mencuri takdir Allah SWT? Ya kan Pak? Ya Umar, saya mencuri takdir Allah SWT. Dan takdir Allah SWT kita tidak bisa mengelak. Hanya saya tidak ketahui mana takdir itu. Kapan kita ketahui, kita sudah menjumpai takdir itu. Mengapa saya dihukum? Bagaimanapun saya menghindar, kata bahasa lainnya, bagaimanapun saya solehnya, kalau saya ditakdirkan untuk mencuri, ya mencuri. Gitu kan begitu kata kasarnya. Kan sudah takdir. Ya, kidahnya Jabariyah begini, ya. Pasrah. Ya. Kata Umar apa? Kata Umar radhiyallahu anhu apa? Radhiyallahu taala anhu. Iya, takdir kamu mencuri. Tapi saya potong tanganmu ini takdir juga. Sama-sama Pak. Jadi dipotong tangannya takdir juga. Mirip dengan ini tadi Pak kejadiannya, hanya saja narasinya berbeda. Ya. Suaminya ditakdirkan kritis, ya. Kemudian ditakdirkan pula istrinya bersedekah.
dengan bersedekahnya ditakdirkan, memang sudah ditakdirkan orang ini panjang usianya. Hikmah di dalamnya. Hikmah di dalamnya. Di antara hikmah gemar kita bersedekah. Kalau kita merujuk pada pendapat yang pertama tadi diungkapkan oleh Ibnu Hajar. Tapi ya pendapat kedua bisa masuk di situ, Pak. Idza fa'alta kadza wa kadza, kalau kamu lakukan ini, falaka kadza wa kadza, maka kamu akan mendapatkan ini dan ini. Namun sekali lagi ya kalau kita hubungkan dengan ayat la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, agak bergeser lebih jauh. Ya, pemahamannya. Karena ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena persoalan ajal ini adalah amrun ghaibi, ya, gaib. Hanya Allah mengetahui. Ya. Boleh kita melakukan hal yang dengan penafsiran yang kedua oleh Ibnu Hajar itu, gemar bersedekah. Ya. Insya Allah dapat dua-duanya, dapat berkahnya, dan kalau memang penafsiran yang kedua benar dari Ibnu Hajar itu, ini penyakit. Tapi satu lagi, Pak, yang jadi masalah. Terus bersedekah, tapi akhirnya meninggal juga. Itu kelemahan pendapat kedua, Pak. Nah, ada orang yang kalau begitu saya gemar bersedekah setiap hari. Setiap hari bersedekah terus biar panjang umurnya. Tapi di saat dia bersedekah terus, ajalnya datang juga. Itu kelemahan pendapat kedua, Pak. Yang menguatkan pendapat yang pertama. Wallahu ta'ala. Ikhtiar, kita harus berikhtiar. Dalam satu saat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang takdir kepada para sahabat. Para sahabat ada salah seorang sahabat mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, kalau sudah ditentukan takdirnya, ngapain kita berbuat? Udah kita nunggu aja. Kan sudah jelas. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Di antara kita, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan masuk surga, Pak. Amin ya rabbal alamin. Dan ini kita disaksikan oleh para malaikat, dinaungi oleh para malaikat penuntut ilmu. Diaminkan oleh mereka. Apapun doa yang kita panjatkan diaminkan oleh para malaikat. Keutamaan menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Sudah ditentukan mana ya data-data orang yang masuk neraka, data-data yang masuk surga. Sudah itu jatuh oleh Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak tahu. Dalam hal ini sahabat ada yang bertanya, kalau begitu udah pasrah aja kita ya Rasulullah, kan sudah tahu ini surga, ini yang masuk surga, ini yang neraka ini. Apa kata Rasulullah? Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramal, berbuat terus. Kata Rasulullah mengatakan, ya udah kalau begitu pasrah, enggak apa-apa, pasrah aja. Tapi Rasulullah mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berbuat, beramal, bersedekah, silaturahim, salat, zakat. Karena setiap orang itu dimudahkan untuk melakukan, untuk menuju maksud penciptaannya. Maksudnya apa? Kalau orang ditentukan penghuni surga, itu dimudahkan dia berbuat baik. Mudah dia berbuat. Jamaah sekalian, kalau kita merasakan diri mudah berbuat baik, itu kebahagiaan, Pak. Busyra, kebahagiaan. Mudah-mudahan itu udah tanda-tandanya kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni surga. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dimudahkan untuk berbuat apa yang menjadi maksud penciptaannya. Dia dimaksudkan penciptaannya dan dimasukkan dalam surga, dimudahkan dia melakukan perbuatan ahli surga. Sebaiknya dalam konteks hadis ini, orang yang ditakdirkan wal iyadu billah menjadi penghuni neraka, mudah dia berbuat amalan ahli neraka. Jadi di dunia ini kita merasakan, ya Pak, ya. Ada orang kalau mau jahat, mudah sekali berbuat jahat. Mau maksiat, gampang sekali, kayak difasilitasi itu, mudah sekali. Tapi ada orang, ya katakan orang soleh, dia terbetik dalam hatinya untuk bermaksiat, tapi nggak dapat jalan. Ada niat, ada keinginannya Pak, tapi nggak dapat jalan.
Jadi orang soleh itu Pak, bukan berarti orang tidak punya niat untuk berbuat maksiat, enggak. Itulah salah satu tafsir ayat dalam surah An-Nazi'at. Di akhir ayat, apa? Di akhir ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Salah satu tafsirannya itu wa amma man khafa maqama rabbi. Adapun orang yang takut kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, ini dia. Menahan jiwanya dari hawa dari berbuat dosa. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah surga. Wa nahan nafsa 'anil hawa, ditafsirkan para ulama bahwa mereka orang-orang ahli surga itu bukan berarti tidak pernah berkeinginan untuk berbuat dosa. Hanya saja bedanya dengan orang-orang yang larut dalam maksiat, mereka menahan nafsa, menahan jiwanya. Di antara orang beriman ada yang mungkin di antara mereka mau mencuri, tapi dia tahan, jangan. Mau korupsi, jangan. Mau maksiat, mau berzina, jangan. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia menahan karena iman yang menahan dia. Jadi itu karakteristik penghuni surga. Bukan penghuni surga itu enggak pernah mikir maksiat. Jangan dipikir itu, Pak. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Karena imannya itulah yang menahan dia untuk tidak berbuat maksiat. Bisa kita pelajari jiwa masing-masing. Pernahkah kita terbetik dalam hatinya untuk berbuat maksiat, tapi tertahan dengan iman? Itulah yang dimaksud dengan ayat itu. Dan tidak berdosa Pak kalau baru berniat berbuat dosa. Kapan berdosa? Kalau sudah dilakukan, baik perbuatan, perkataan atau perbuatan. Tapi kalau berbuat baik, berniat saja sudah dikasih pahala. Habis ini mau bersedekah, berniat dalam hati, belum dilakukan, sudah dapat pahala niat. Sebaliknya, habis ini ada yang berniat mungkin niatnya tidak baik, belum dicatat. Kapan dicatat? Ketika sudah dilakukan. Itulah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Clear Pak ya? Insyaallah. Dalam kesempatan ini pula, sebelum kita tutup, kembali saya menghaturkan permohonan maaf kepada jamaah sekalian. Jika selama saya bertugas dulu di sini melakukan hal-hal yang tidak berkenan dalam hati, mohon dimaafkan. Sama-sama kita memaafkan. Kembali lagi tadi, karena kita tidak mengetahui ajal kita. Mungkin setelah kalau kita masjid ini ada yang ditentukan ajalnya Allah SWT. Kita tidak tahu. Maka kesempatan yang sangat baik ini, istimewa ini, saya memohon maaf kepada jamaah semua apabila ada tutur kata, perbuatan yang tidak baik kepada jamaah selama saya di sini, selama tinggal di sini dengan warga, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita kembali dalam surga sebagaimana Allah SWT mengumpulkan kita di tempat ini, mengumpulkan kita di majelis ilmu, insyaallah taala. Cukup? Kita tutup? Ya, kalau gitu kita tutup. Yang membaca kafaratul majelis, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Taala. Itu kalau ada salahnya mohon dimaafkan, dan itu datangnya dari syaitan, dari pribadi saya. Dan saya memohon ampun kepada Allah Taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.